Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai padamnya api abadi yang ada di Merapen ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Seksi Energi Cabang Dinas SDM Kendeng Selatan, ada Pak Sinung Sugeng Arianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News, Pak Sinung. Baik, Mas Bapak. Ya, Ya, Pak Sinung, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Metro News. Kami ingin mengkonfirmasi dulu, jadi benar ya Pak, ini penyebab padamnya api abadi ini karena adanya aktivitas pengoboran di lokasi dari hasil peninjauan dan juga penelitian yang sudah dilakukan. jadi dapat kami terangkan bahwa penyebabnya itu masih dimungkinkan ada 3 hal. Yang pertama adalah karena kosongnya kantong gasnya. Kemudian juga kan kemungkinan ada sumbatan. Dan yang ketiga ada migrasi gas ke tempat lain. Dan migrasi ini kemungkinan bisa disebabkan karena aktivitas pengeboran air tanah kemudian mengeluarkan gas dan sebagainya, itu masih kita dalami karena kemarin baru kita secara visual dan kronologis memang sedikit ada kaitannya karena pada saat itu tanggal 12 terjadi semburan gas, kemudian tanggal 20 gasnya yang di Merapen itu menurun, kemudian tanggal 25 padam. Jadi masih kita selidiki terus karena nanti kita juga akan kalau bisa melakukan ini nanti bergandeng tangan dengan perguruan tinggi untuk melakukan survei ini geofisika itu lebih jelas lagi. Baik, Pak Sinung. Untuk kejadian padamnya api abadi Merapen ini apakah baru terjadi pertama kali ini atau mungkin di periode-periode lalu sudah pernah terjadi, Pak? Dan apa sebabnya kalau sudah terjadi? Kalau padam total itu ya baru kali ini terjadi, tapi pada tahun 1990-an lah. Ya. Jadi kira-kira tepatnya itu 96 ya, itu pernah api Merapen ini mengalami meredup. Jadi meredup itu karena apa? Karena gasnya ini berkurang waktu itu. Kemudian api Merapen ini sempat meredup, tapi oleh pengelola di sana kemudian dibor kira-kira 0,75 sampai 1 meter di sampingnya, kemudian sedalam 20 meter ketemu gas, kemudian gas ini disalurkan kembali ke retakan yang awal untuk menambah debit gas yang ada sehingga apinya bisa menyala. Baik. Pada saat Baik, Pak Sinung, maaf saya potong. Jadi kalau misalnya untuk kejadian pada tahun 90 lalu ini ada karena pasokan gas yang habis, apakah ini skenario yang sama akan dilakukan juga Pak untuk mengembalikan atau meningkatkan gas lagi yang ada di api abadi Merapen ini Pak? Jadi ada beberapa skenario. Kemarin sudah kami laporkan ke pimpinan. Ya. Dalam hal ini Bapak Kepala Dinas SDM Jawa Tengah, Bapak Gubernur, sesuai arahan beliau. Jadi intinya ada 3 skenario. Yang pertama akan dilakukan penggalian di mana ada sumbatan tersebut. Itu kemudian kalau hal ini belum bisa ya melakukan pengeboran mungkin kedalaman yang lebih dalam dari yang kemarin, siapa tahu masih ditemukan tersebut. Ini 2 opsi ini memang ada risikonya karena kalau suatu ketika dari letakan itu yang mengandung gas itu belum tentu ditemukan. Jadi ini jelas masih risiko apakah gas itu bisa ditemukan atau tidak. Yang sebagai sumber untuk bakar api itu, api abadi itu masih 50-50. Nah, cara yang berikutnya yang ketiga adalah sumber gas yang kemarin ketemu di lokasi kuburan, yang bercampur dengan air itu bisa diseparasi pakai separator. Kemudian airnya itu kita alirkan ke ipal dan dimasukkan ke sungai atau sawah, sudah aman. Kemudian gas ini kan yang selama ini beracun di lokasi itu bisa dialirkan ke lokasi api abadi Merapen. Di sana kalau di industri seperti di industri minyak itu di flare, dibakar, kemudian dibakarnya itu di lokasi api abadi Merapen. Jadi ada keuntungan di situ, kita menghindarkan dari pencemaran, dan sekaligus api abadi itu tetap siklusnya tetap terjaga. Karena itu sifatnya ada ini ya, ada kronologisnya, ada historisnya dari dulu sampai sekarang itu tidak hilang.
Baik, Pak Sinung, untuk masyarakat yang ada di sekitar api abadi Merapen ini sebenarnya dampaknya seperti apa kalau misalnya skenario-skenario tadi berjalan, Pak? Kalau yang pertama, skenario yang pertama dan kedua dijalankan, otomatis kan tetap yang lokasi semburan sumur akibat pengeboran yang dilakukan oleh masyarakat di sana itu akan tetap harus di treatment, harus gasnya ini harus diamankan. Mhm. Tapi kalau dengan eh, opsi yang ketiga ini, otomatis sambil mengamankan gas tersebut, itu juga mengamankan masyarakat dan gasnya itu bisa dibawa ke api-api di Merapen dan di sana bisa dibakar, itu lebih relatif lebih aman. Jadi ini tinggal menunggu nanti keputusan. Baik, Pak Sinung, untuk dampak lingkungannya sendiri, Pak, sebenarnya apakah ada pengaruh dari lingkungan atau mungkin ini sebenarnya murni dari aktivitas yang ada di masyarakat, serta kemudian kalau misalnya memang ini aktivitas dari masyarakat, apakah akan dibawa ke ranah hukum mungkin atau mungkin ada sanksi yang dijatuhkan untuk masyarakat yang beraktivitas di api abadi Merapen atau di sekitarnya, Pak? Kalau masalah ranah hukum memang saat ini sedang ditangani dari pihak kepolisian. Memang lagi dilakukan pemanggilan terhadap yang melaksanakan pembelaan dan apa. Sampai saat ini belum ada perizinan yang dilakukan oleh baik pihak pelaksana pengebor maupun pemilik. Jadi itu masih ditangani oleh pihak kepolisian. Yang jelas memang berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh PT Lundin yang merupakan kontrak dari Pertamina tahun 2005 itu memang di lokasi kalau kedalaman pengampuran dulu dari 50 meter memang risiko terhadap keluarnya gas tersebut. Jadi itu juga pernah disosialisasikan oleh Kabupaten Grobogan waktu itu pada sama-sama tanya waktu itu untuk jangan mengebor di kedalaman 30 meter. Baik. Baik, terima kasih Pak Sinung Sugeng Arianto, Kepala Seksi Energi Cabang Dinas SDM Kendeng Selatan sudah bergabung bersama kami di Metro News.